Orang Kristen kanibal, makan daging. Bukan B1 B2 saja darahnya diocok, ya, dan darahnya yang kita sudah tumpahkan di Golgota. Amin. Itu artinya siapa yang tentang kelahirannya. Kenapa Yesus lahir? Kenapa pencipta langit dan bumi, El Sebaot, Allah Bapa Tuhan kita itu mau jadi sama manusia? Satu jawabannya, karena tak satu lagi manusia bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Karena tak satu pun manusia bisa selamat oleh ibadah-ibadah yang seperti Musa. Karena Tuhan mengatakan, percumalah kalian semua beribadah kepadaku, percumalah kalian bikin persembahan bakar-bakaran, tetapi hatimu menjauh daripadaku. Makanya sekarang kita tidak bikin korban bakar-bakaran lagi. Karena satu manusia telah dikorbankan, maka semua korban-korban tidak perlu lagi. Yesus menjadi korban kita luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi, dia tidak bersalah dan berdosa. Kita bunuh dia, kita gantung dia. Betapa malunya kita. Memang kita tidak langsung melaksanakan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Oleh karena satu orang manusia berbuat dosa, maka semua orang telah berbuat dosa. Dosa melahirkan maut, dan maut akan berada untuk selama-lamanya di dalam orang yang berdosa. Tetapi oleh karena satu orang dibangkitkan dari kematian, yaitu Yesus Kristus, yang hanya 3 hari maut menelan dia, mati dalam kuburan. Makanya Alkitab mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, terbukti hanya 3 hari saja ditelan maut, dia bangkit dari kematian. Itu makanya dikatakan oleh karena satu orang dibangkitkan dalam kematian, dan tidak ada maut menelan atau berkuasa atasnya selama-lamanya, maka semua orang yang percaya kepadanya dan semua orang yang tinggal dan yang setia kepada janji-janjinya akan dibangkitkan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ini saya tidak tahu, pernah nggak saudara dengar itu? Saya tidak tahu, saudara pernah dengar atau tidak? Ya. Tetapi itulah kata firman Tuhan. Kalau kita buka lama-lama, nggak ada waktu kita. Ya, sengaja saya tidak buka-buka begini. Itu semua dari situ. Sampai yang saya katakan tadi, dia tidak akan pernah datang kedua kalinya tanpa bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Makanya Palestina tidak mengerti. Orang itu sudah nubuatan Nabi, udah perkataan dia sendiri. Bahkan negara-negara Arab sudah mengakui itu tanah milik pusaka daripada Israel. Di Arab Saudi, lagu kebangsaan Israel sudah dinyanyikan. Di Arab Saudi sudah membuat masjid nama Santa Maria. Apalagi saudara, saudara tercengang. Inilah arti perdamaian itu. 9 negara yang memerangi Israel, sekarang hanya satu yang sampai sekarang mendukung Israel, yaitu yang katanya Palestina. Ya. Semua yang lain itu tidak mau lagi, karena dia sudah tahu dan mengerti firman Tuhan. Itu tanah sudah tanah perjanjian, dan Israel yang ada juga di Al-Quran itu bangsa pilihan Tuhan, tidak bisa dibagi. Siapa yang memberkati engkau, hai Israel, aku akan memberkatinya. Tetapi siapa yang mengutukmu, akan sudah firman Tuhan, saudara. Jadi saudara dan saya adalah Israel. Bukan secara kedagingan, bukan secara negara, tetapi secara pilihan, umat pilihan Tuhan. Tadi khotbah saya di Polda, saya ambil di Yesaya 43 ayat 21. Di situ nggak ada Yesaya ya. Ya, Yesaya nggak ada di situ ya. Itu khotbah saya tadi di Polda
Yesaya 43 ayat 21. Umat yang kubentuk bagiku, itu kata Tuhan, firman Tuhan, akan menasyurkan namaku. Saudara tahu artinya? Kalau Tuhan sudah membentuk saudara dan saya, otomatis saudara akan memasukkan dia dalam arti perilakumu, ya, sehari-hari perilaku yang menyukakan hati Tuhan. Bukan perilaku yang menghina. Bagaimana Tuhan sudah membentukmu, engkau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Ya, Mazmur 23, nanti buka di situ. Ya, Mazmur 23 ada di situ. Di situ adalah gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, kita baca sama-sama. Nanti ada di situ juga satu ayat yang mengatakan, ya, dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ada satu ayat di situ, tapi kita baca dari ayat pertama. Sudah? Ya, itu ada 6 ayat. Sudah jumpa semua? Mari kita baca dengan kuat dan lantang. 3, iya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberikan hidangan makananku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada yang bisa tanpa membaca? Belum. Kapan? Ada yang mau? Biar saya berdoa sama dia. Angkat tangan siapa yang mau? Yang mau saja. Tuhan nanti membantu malam ini, ya. Saudara akan membaca itu. Bolak-balik Anda baca, bukan dihafal. Firman Tuhan jangan hafal. Otakmu gak ada gunanya menghafal itu, saudaraku. Bikin dia jadi istilahnya apa? Rema. Rema artinya firman roh yang hidup. Sehingga dia semakin bertambah-tambah nanti kerinduanmu untuk bisa melekat firman Tuhan. Ya, perkataan Daud itu juga firman Tuhan. Karena apa? Karena Daud mengatakan itu dalam lindungan, dalam penyertaan roh Tuhan. Ya, firman Tuhan itu kadang disampaikan lewat mulut manusia, bukan langsung Tuhan itu bicara. Amin. Amin. Karena itu, jadi terjadi perdebatan. Masa perkataan Raja Daud, Raja Sulaiman, nabi-nabi itu firman Tuhan? Karena semua hamba-hamba Tuhan itu berkata-kata lewat pimpinan roh Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Makanya itulah firman Tuhan yang hidup. Amin. Ya itu. Jadi jangan diperdebatkan yang firman Tuhan yang mana, yang enggak. Semua itu firman Tuhan, kawan. Bukan hanya setara, lebih rendah dari manusia. Dia lahir di kandang domba. Ingat perkataan Egy Sujana yang dikatakan Jenderal Kasat mengatakan dia nggak setara Tuhan dan manusia, ada kan? Anda lihat di TV kan? Ya, Egy Sujana itu bekas pengacara. Ya memang orang Kristen mengatakan Tuhan kami datang setara dengan kami, bahkan lebih hina dari kami. Itulah Egy Sujana, dia tidak tahu. Tetapi kebodohannya mengatakan Tuhan kita tiga itu salah. Tetapi kalau Tuhan datang setara manusia, betul, bahkan lebih hina. Betul? Atau betul? Betul. Jadi itulah kebodohannya itu memberitakan kebenaran. Dia bodoh tapi kebenaran yang dibilang. Mengerti nggak maksud saya? Tolong angkat tangan kalau nggak ngerti. Saya jelaskan dalam-dalam. Capek-capek saya ke Medan, kalau hanya masuk sini keluar sini apa gunanya? Ya sampai makan siang saya tidak sempat, menghindari macet. Kalau nggak ngerti tolong saya ulangi lagi. Egy Sujana mengatakan, Kasat Angkatan Darat mengatakan setara Tuhan dengan manusia. Dengan perkataannya ada kata-kata dikutip. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga.
kata-katakan Tuhan jadi sama dengan manusia itu, bahkan lebih hina. Jadi kebodohan Egy Sujana justru membenarkan iman Kristiani. Ya saya tidak menghina dia, itu kawan saya itu. Kawan saya pengacara itu. Tapi tidak tahu dia menghina orang Kristen, menghina kasar. Justru itu iman percaya orang Kristen kok. Amin. Ngerti nggak khotbah saya ini? Masa kasar mengatakan Tuhan setara dengan manusia? Memang iya. Itulah makanya kita dipermuliakan, kawanku. Kita ini kalau nanti baca Mazmur 103, di situ ada, kau itu seperti bunga. Apabila angin datang melintasi bunga itu, maka bunga itu diterbangkan, hilang bunga itu, bahkan tempat di mana bunga itu tumbuh tidak mengenal dia lagi. Nanti buka Mazmur 103, silakan dulu. Ya, buka cepat Mazmur 103. Saya mengisi waktu ini dengan cepat saja. Waktu ini berharga. Ya, saya rindu 2 kali sebulan akan datang sini. Amin. Amin. Mau? Mau. Ya, inilah saya. Dan saya tidak berbicara tentang sekte. Mau saya ini, ya. Saya apa adanya dalam Alkitab. Sudah jumpa? Ayo kita baca Mazmur 103. 3 ya. Yang keras. 3 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan Dia yang membebaskan engkau dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan telah dan hukum. Jangan diperas. Tuhan telah memperlihatkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada bangsa Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Tetapi ketika kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkan pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terus, sebab Dia tahu bahwa kita ini adalah debu, kawan. Kita ulangi yang terakhir. Sebab Dia tahu bahwa kita ini debu. Terus baca lagi. 3 ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia, bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Terus, tetapi kasih setia Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Terus, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada perjanjiannya dan yang rindu melakukan titah-titahnya. Terus, Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Pujilah Tuhan, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai tentara-tentara, pejabat-pejabatnya yang melaksanakan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan tangannya di daerah segala kekuasaan. Pujilah Tuhan. Siapa yang mau minta ini jadi rem? Angkat tangan. 22 ayat kawan. Mau? Enggak mau ya? Ya kalau saudara hafal nggak dapat itu. Ketawa Bapak tua sana. Umur berapa Pak? 65 Pak. 65, beda 2 tahun. Saya jalan 64. Ada berapa ayat firman Tuhan yang bisa melekat di hatimu Pak? Tak ada satu pun, tidak ada. Di bulan di tempat yang batal langit utama tidak melekat juga. Orang tua? Karo? Karo? Coba bahasa karo, di bulan bahasa karo. Bahasa karo. Yaitu pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Di bulan di tempat yang batal langit utama. Apa bahasa karo?
Inilah ya, atuau nawalu, kata berbahagialah. Itu ada di dalam Matius 5. Baca Matius 5 dari ayat 3. Sama-sama kita membaca. Saya sudah melekat ini, tanpa saya baca saya tahu. Ya, Matius 5, ayo kita buka dari ayat 3. Berbahagia 3 ya, berbahagialah orang miskin di hadapan karena mereka, ya sama-sama kita baca walaupun suara saya lebih keras. 3 ya, berbahagialah orang yang terus. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan terhibur. Terus. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Terus. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan berada di kelurahan. Terus. Berbahagialah orang yang diberi hati. Saya paling tertarik berbahagialah yang suci hatinya karena mereka melihat Tuhan. Bayangkan, tanpa kesucian pada saudara-saudara tidak melihat Tuhan. Arti melihat Tuhan adalah saudara tidak bisa mengaminkan bahwa Tuhan yang membuat kau sukses, bahwa Tuhan yang membuat kau sembuh, bahwa Tuhan yang memberkati engkau. Semua kebetulan. Hanya orang suci lah mengatakan ini semua perbuatan Tuhan. Satu hal saya katakan kepadamu, ya, apakah saudara dalam penjara ini merupakan pencobaan? Tolong angkat tangan. Pencobaankah ini datang kepadamu? Siapa coba jangan malu-malu. Kalau nggak tahu menjawab jangan angkat tangan. Ini coba saya pengen lihat berapa orang ini pencobaan samamu. Oke, ada sekitar 8 orang yang tidak merupakan pencobaan. Angkat tangan. Ada 2 orang. Oh, luar biasa. Apa alasannya? Karena di dalam ini saya kenal Tuhan, Pak Pendeta. Bukan di situ. Berarti pertanyaannya nggak ngerti. Lupa makan obat tadi. Saya orangnya berkelakar tapi hikmat ya. Saya orangnya bercanda tapi penuh hikmat, penuh kesucian. Jangan rendah mengartikan bahasa. Jangan tersinggung kalau saya bilang lupa makan obat. Itu maksud saya. Kenapa angkat tangan? Ini bukan pencobaan. Karena saya yang cari. Hah? Karena saya yang cari. Oh, saya udah ngerti. Saya tahu. Karena saya yang cari. Tuhan memberkati. Siapa nama? Siapa namamu? Niko Binti, Pak. Kalau saudara masuk dalam pencobaan, itu bukan dalam kondisi saudara berbuat jahat. Sama-sama ikut perkataan saya. Kalau saya masuk dalam pencobaan, ketika saya tidak berbuat jahat, karena saya berbuat jahat, saya bukan dalam pencobaan, tapi penghukuman. Ilotong, bahasa karunya ilotong apa? Itulah kawan. Bahasa Nias apa itu? Tapi walaupun saudara salah, Tuhan senang kepadamu. Di Al-Quran saya tidak tahu nama Ayub. Ayub juga ya? Ayub? Siapa yang setuju itu pencobaan? Angkat tangan. 1 orang. Siapa yang setuju tidak pencobaan sama Ayub? Sama kisah di Al-Quran sama Alkitab. Suatu ketika satu hari semua ternaknya mati, tak satu pun hidup. Karena Ayub orang saleh, orang paling kaya pada saat itu. Orang yang memberi santunan. Semua memberkati orang miskin itu Ayub. Istrinya bukan orang Israel. Sudah mati semua ternaknya, mati anaknya, sama gadisnya, mati semua budak-budaknya. Terbakar rumahnya. Kita mengucap syukur. Jadi baik dan buruk dari Tuhan, tetap kita bilang puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, apakah
Tidakkah Tuhan memberikan yang buruk kepada umatnya? Tidak. Semua bilang tidak? Tidak. Yang bilang iya? Tak ke surga kau sekarang. Satu. Yang baik dan yang buruk tetap dari Tuhan kawanku. Itulah yang datang kepada Ayub. Yang buruk datang kepada yang penyakitnya, mati anaknya, mati lembu sapinya semua, rumahnya terbakar. Itu yang buruk dari Tuhan. Baca nanti di situ. Ayub katakan apa? Kalau ini dari iblis, pastilah Tuhanku mencegahnya. Baca. Berarti itu dari Tuhan, kawan. Kalau ini datang dari iblis, istriku yang bodoh, pasti Tuhanku mencegahnya. Kau memang sudah gila. Dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang aku pulang. Gitu kata Ayub. Sudah. Jadi ya sudah, mau mati semua ternaknya, mau mati anaknya, mau terbakar semua nih, habis semua karyawannya. Kalau telanjang gua udah pergi. Amin. Jadi jangan disolat. Saya mau tanya, COVID-19 berasal dari mana itu? Dari mana? Manusia. Manusia ciptakan, Pak. Manusia. Udah saya bilang tadi kawan, manusia tidak bisa mencipta dan iblis pun tak bisa mencipta. Apa kuasamu mencipta? Rambutmu satu, jenggotmu itu. Sampai bulu ketekmu pun tak bisa kau cipta. Ingat itu khotbahku ini. Iblis dan semua, bahkan malaikat sekalipun, tidak ada hak mencipta. Karena semua itu diciptakan oleh Dia. Bagaimanakah yang diciptakan mencipta? Pakai ini, pakai rambut ini. Tinggal rambut di rumah. Ini pelajaran ya. Tuhan suka jawabanmu salah semua. Baik yang buruk maupun yang jahat berasal dari Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan iblis masuk. Amin. Gunung yang meletus kemarin apa? Semeru. Yang sana, Semeru. Ini Sinabung sudah lama. Saya sudah pernah naik ke situ. Dari dulu sampai tahu nggak ada penunggunya? Betul? Si Bayak pun ada ya. Gunung Sibelbel pun ada ya. Ya, ada penunggunya katanya. Iya, katanya. Mana penunggunya? Meletus juga. Kosong. Marijat, mati atau hidup? Kosong. Kosong gimana? Jangan percaya kepada nenek-nenek tua, itu sudah tertulis pedukunan. Ilmu-ilmu sihir, omong kosong, isapan jempol, meletus juga. Siapa yang menciptakan gunung itu? Apa iblis penunggunya? Saya pernah naik gunung ke apa? Kalung dia apa sih dia? Tengah malam naik. Opung permisi aku kencing opung. Apa ini? Sama siapa dia ngomongin dalam itu? Kalau saudara mempertuhankan lebih dari satu, tak layak saudara ke surga. Hanya satu. Itu kekejian bagi Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, dosa apa yang paling dibenci oleh Tuhan? Membunuh? Menduakan Tuhan. Hanya satu Tuhan. Bahasa Israel, Elohim, Ekat, Ekat. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Egy Sujana, Tuhan orang Kristen katanya tidak, bodoh dia. Tapi kita berdoa sama dia, jangan kutuki dia. Kita tidak punya Tuhan, kita tinggi satu Tuhan. Hampir. Dia datang berupa roh. Enak, santai aja kita ini ibadah, ya. Jangan tegang seperti di gereja kayak gini, tapi hatinya kemana-mana. Lebih bagus kayak gini, amin. Makanya firman Tuhan mengatakan percuma engkau beribadah, bibirmu memang memuliakan aku,
tetapi hatimu jauh daripada. Amin. Saya yakin semua di sini, bahkan di sini mendengar ini khotbah ini, mencari kebenaran, bukan soal agama. Saya tidak mau menyinggung-nyinggung agama. Kebenaran firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan mengatakan semua nabi berasal daripada Yahudi Israel. Pengajaran, ilmu pengetahuan, hikmat datang dari kota Sion. Dan dia akan datang nanti di kota Sion, Yerusalem. Seperti dia terangkan, demikian dia datang di dalam rupa yang sama. Siapa keluarganya yang pernah mati mengatakan dia sudah di sorga? Angkat tangan dulu. Tolong angkat tangan, jangan jujur. Angkat tangan dulu. Siapa orang tuanya sudah mati? Udahlah, jangan komen. Sudah di sorga dia, tenanglah, tenang. Siapa? Tidak ada. Berbohong kau. Kita tahu berarti iya kan? Baru dia angkat tangan. Jangan mendahului Tuhan. Gampang kali. Aku percaya dia wajahnya cantik. Oh pasti ke surga. Udah di surga dia ini. Benci Tuhan samamu. Kau pula yang menghakimi orang. Orang itu dia yang cipta kok. Kau pula yang menghakimi. Apa hakmu kata Tuhan? Oh cantik mukanya. Oh pasti ke surga. Tenang aja, jangan nangis kalian. Wajahnya kulihat ini. Udah di surga dia. Iman Kristiani biar saya katakan, orang yang mati itu istirahat. Amin. Di sorga dia, bahasa karonya apa? Itu bahasa karo. Bahasa Toba di sorga dia. Bahasa Inggris rest in peace. Di sini beristirahat dengan tenang. Kita yang mati, orang yang mati istirahat, masih kawanku. Kok bilang ke surga dia? Ada waktunya. Baca, ayo buka Wahyu. Wahyu 14 ayat 13 cepat. Waktu saya sedikit. Saya pulang pergi, gak ada uang saya nginap. Saya nginap di sini nggak bisa, dilarang saya nginap sini. Saya mau nginap sini, tapi dilarang. Nah, takut di sini ada sesuatu kan? Di kantong saya ini kan gitu. Itu aturan dan peraturan. Banyak 3 ya. Wahyu 14 ayat 13. 3. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka oleh mereka. Amin. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, agar demikian mereka boleh beristirahat dalam lelahnya. Segala perbuatannya menyertai mereka. Itu simple. Jelas ada kan beristirahat dalam lelahnya. Itu wahyu. Dan terbukti. Dan nanti buka di Wahyu, cari sendiri. Waktu kita habis membaca ini buka-buka. Kalau saudara rindu nanti cari. Itu yang saya katakan tadi. Ada orang roh bukan di kuburannya dia berjaya. Jangan kalau saya bilang roh orang mati berarti dari kuburannya ngomong. Jadi bukan dari kuburannya dia ngomong sama roh Tuhan. Ya, di tempat roh orang mati itu sudah ditempatkan di suatu tempat, tapi bukan di surga. Ya, saya mau katakan kepada saudara-saudara, roh orang mati ini sudah dikumpulkan, tapi bukan di surga. Nanti ada penghukuman. Dan roh yang sudah ditempatkan itu ada pernah berbicara kepada roh Tuhan, kapan kami dibangkitkan dan kapan kami melihat orang-orang yang sudah membunuh kami. Apa jawaban roh Tuhan? Sabarlah kalian dalam istirahat kalian, karena jumlah kalian yang mati di dalam namaku belum cukup. Jumlahnya ini yang saya katakan tadi. Jadi bayangkan sudah berjuta-juta tahun, belum cukup orang yang mati di dalam Tuhan. Saya mau saudara dan saya kita mati nanti di dalam Tuhan cepat datang. Amin. Amin Tuhan. Ini saya tidak berbicara tentang masalah Kristen aja. Agama lain sudah mengatakan itu. Beristirahat. Ada saatnya nanti setelah dia mau datang, jumlah yang mati di dalam dia mencukupi. Orang Israel jumlahnya kembali ke kota Sion mencukupi.